Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Marta Khairunisa dari kelas D dengan NIM A41020084, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya terkait uji reliabilitas iterator Cohen-Kappa, uji eigenvalue, uji reliabilitas, uji daya beda, dan uji tingkat kesukaran soal IC HOTS materi sistem persamaan 3 variabel kelas 10 SIS SMA. Berikut adalah kisi-kisi dari sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini saya mengambil kompetensi dasar yang ada, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Dengan kompetensi dasar ini, saya mendapatkan 2 indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan konsep sejarah, kimia, dan geometri. Dari indikator pencapaian kompetensi menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel, saya mendapatkan 1 indikator soal, yaitu diberikan sebuah permasalahan kontekstual berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang ada yang saya berikan pada soal nomor 1 dan 2. Dan untuk indikator pencapaian kompetensi menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan konsep sejarah, kimia, dan geometri, saya mendapatkan 3 indikator soal, yaitu diberikan sebuah permasalahan tentang sejarah Indonesia, siswa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan sistem persamaan linear 3 variabel yang saya berikan pada soal nomor 3. Selanjutnya, diberikan sebuah permasalahan tentang konsentrasi dan volume suatu larutan, siswa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan sistem persamaan linear 3 variabel yang saya berikan pada soal nomor 4. Dan yang terakhir yaitu diberikan sebuah permasalahan tentang bangun segitiga, siswa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan sistem persamaan linear 3 variabel yang saya berikan pada soal nomor 5. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu soal HOTS. Soal HOTS atau soal Higher Order Thinking Skill, yaitu kemampuan seseorang untuk berpikir tingkat tinggi. Konsep HOTS ini sebenarnya berasal dari konsep pendidikan yang didasarkan pada taksonomi Bloom. Berdasarkan taksonomi Bloom, dalam mempelajari suatu topik, setiap orang memiliki tingkat kemampuan berpikirnya yang masing-masing, mulai dari tingkat rendah atau lower order thinking skill yang sering disingkat dengan LOTS, hingga tingkat tinggi atau higher order thinking skill atau sering disingkat dengan HOTS. Yang selanjutnya adalah tingkatan kemampuan berpikir HOTS atau maupun LOTS ini digambarkan dalam bentuk piramida. Dari tingkatan yang paling rendah yaitu remembering, selanjutnya understanding, yang selanjutnya applying, yang selanjutnya analyzing, selanjutnya evaluating, dan yang terakhir adalah creating. Nah, ciri-ciri dari soal HOTS sendiri adalah yang pertama, transfer suatu konsep ke konsep lainnya. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda. Yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, menelaah ide dan informasi secara kritis. Berikut adalah 5 soal yang saya buat. Menurut saya, kelima soal ini termasuk ke dalam soal HOTS karena kelima soal ini merupakan masalah kontekstual dan kemampuan menyelesaikan masalah tersebut termasuk ke dalam tingkat pengetahuan C4 atau menganalisis. Nah, untuk menyelesaikan kelima soal ini, siswa harus melalui beberapa tahap untuk menyelesaikannya. Yang pertama, siswa harus memahami terlebih dahulu soal tersebut.
Kemudian, siswa menganalisis soal tersebut. Yang ketiga yaitu siswa harus menyelesaikan soal tersebut. Dan yang keempat, siswa harus menyimpulkan soal tersebut. Berikut adalah profil dari validator yang saya gunakan untuk uji reliabilitas integrator Cohen-Kappa. Yang pertama yaitu Bapak Edi Purwanto dan yang kedua adalah Ibu Uswatun Hasanah. Mereka berdua sama-sama berasal dari SMA Negeri 1 Teras. Berikut adalah bukti korespondensi dari Bapak Edi dan Bu Uswa. Dalam hal ini saya mengirimkan lembar validasi yang telah saya buat seperti ini dalam bentuk PDF. Ini seperti ini. Maaf, salah share. Seperti ini. Kemudian dari Pak Edi dan Bu Uswatun mengirimkan kembali setelah menilai soal-soal yang telah saya buat ke dalam PDF juga. Di sini sudah saya satukan antara lembar validasi dari Ibu Uswatun dengan Bapak Edi. Nah, di dalam lembar validasi Bu Uswatun memberikan komentar, yaitu dalam penulisan soal ada beberapa kata yang salah ketik, tapi tidak mengurangi inti pertanyaannya. Selain itu, penulisan tanda baca seperti tanda seru atau tanda tanya pada soal nomor 4 dan 5 belum ada. Selebihnya bagus, soalnya sudah sesuai dengan standar kompetensi, indikator, kisi-kisi, sehingga soal dapat digunakan. Dan untuk komentar dari Pak Edi yaitu, dalam penulisan soal sebaiknya keterangan dilebih dahulukan, baru permasalahan yang ditanyakan, sehingga konjungsi jika dan maka dapat digunakan dengan baik. Berikut adalah uji reliabilitas. Di sini saya menggunakan SPS untuk uji integrator Cohen-Kappa. Seperti yang sudah terlihat, kesepakatan dari kedua validator sudah cukup kuat. Selanjutnya yaitu uji validitas eigenvalue. Berikut saya sajikan dalam bentuk Excel. Nah, hasil yang didapat adalah soal nomor 1 dengan kriteria sedang tinggi, soal kedua sedang tinggi, yang ketiga tinggi, sedang tinggi, yang keempat tinggi, sedang, yang kelima sedang tinggi. Selanjutnya yaitu saya ujikan soal saya terhadap ke-15 mahasiswa non-matematika. Sebagai berikut, ke-15 mahasiswa. Dan ini adalah korespondensi dari ke-15 mahasiswa, tapi saya sini mengambil 2 mahasiswa. Berikut hasil jawaban dari 2 mahasiswa tersebut. Setelah mendapatkan hasil pekerjaan dari teman-teman mahasiswa tersebut, saya menganalisis
uji validitas, uji reliabilitas, uji daya beda, dan uji tingkat kesukaran. Berikut adalah hasil penilaian saya. Di sini saya dapatkan standar deviasi yaitu 24,40 dengan nilai tertinggi didapatkan Vincent dan Anissa Fazila Desita. Selanjutnya yaitu uji validitas. Uji validitas yang dapatkan yaitu dari kelima soal adalah valid dengan R hitung di soal per 1 yaitu 0,89, R hitung di soal kedua yaitu 0,76, R hitung dari soal keempat yaitu soal ketiga yaitu 0,66, soal keempat 0,59, dan soal yang kelima adalah 0,67. Karena di sini saya seorang pendidik, maka saya menggunakan produk yaitu 5% dengan DF differential random yaitu 13 karena saya menggunakan 15 subjek maka harus dikurangi 2 yaitu maka di sini ada 13 dan R tabel yang dihasilkan adalah 0,51. Maka dari hal ini adalah valid semua. Selanjutnya uji reliabilitas. Reliabilitas yang saya dapatkan yaitu 0,76. Di sini terlihat dari kriteria yang ada 0,76 termasuk tinggi, sehingga reliabilitas dari soal ini yaitu tinggi. Yang selanjutnya adalah uji daya beda. Berikut adalah kelompok atas dan kelompok bawah. Selanjutnya ini hasil dari uji daya beda. Untuk nomor 1 yaitu daya bedanya 93%. Sehingga dari hal itu daya beda dari soal nomor 1 sangat baik, dan untuk soal nomor 2 mendapatkan daya beda yaitu 50%, maka di kriteria sangat baik. Dan untuk daya beda soal ketiga yaitu 78,75% dengan kriteria sangat baik, dan nomor 4 yaitu daya beda 47,50% dengan kriteria baik, dan yang soal kelima yaitu daya bedanya 32,50% dengan kriteria baik. Sehingga dari kelima soal ini dapat daya bedanya cukup baik. Berikut adalah tingkat kesukaran. Uji tingkat kesukaran. Di sini saya dapatkan tingkat kesukaran soal nomor 1 53,13%, soal nomor 2 75%, soal nomor 3 58,13%, soal keempat 73,75%, soal kelima 78,75%. Sehingga didapatkan kriteria sebagai berikut yaitu nomor 1 sedang, soal nomor 2 mudah, soal nomor 3 sedang, soal nomor 4 mudah, soal nomor 5 mudah. Kesimpulan yang saya dapat dari analisis tadi yaitu reliabilitas soal nomor 1 sampai 5 memiliki kriteria uji dalam validitas person yang valid. Kemudian reliabilitas soal memiliki kriteria yang tinggi. Dalam uji daya beda nomor 1 sampai 3 yaitu sangat baik dengan kriteria yang sangat baik. Soal nomor 4 sampai 5 dengan kriteria baik. Dan untuk tingkat kesukaran yaitu nomor 1 dan nomor 3 memiliki tingkat kriteria yang sedang, dan nomor 2, 4, dan 5 memiliki kriteria yang mudah. Sekian hasil presentasi tentang analisis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.